kayak pemesanan sampai 70 sampai 100 konten itu bukan satu hal yang mustahil gitu. Itu satu hal yang lumrah dan mungkin udah sering terjadi. Sedangkan dan kayu juga adalah salah satu, ibaratnya pas aku lihat datanya mungkin adalah nomor 3 terbesar gitu untuk ekspor keluar gitu Indonesia ini gitu. Kenalin, nama aku Nugra, aku dari Bandung, teman-teman. Aku berumur sekarang untuk tahun 2022 ini umur 22 tahun, teman-teman. Kalau aku sekarang 100% kayak aku di bidang ini sih, di bidang kayu lapis ini, di triplek sama di blockboard. Kebetulan aku sekarang fokusnya untuk sekarang jual lokal sama untuk cari market luar juga untuk ekspor. Sebelumnya gue sempat pernah mau masuk salah satu universitas di Bandung. Cuman waktu itu gue ikutan SBMPTN-nya gue ketolak dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh gue nggak ngambil kuliah gitu. Cuman gue sempet disuruh sama nyokap gue untuk ngambil kelas karyawan, ternyata cuman kuat 1 semester dan ya udah gue cabut gitu. Kalau dulu pas gue kuliah adalah jurusan manajemen bisnis kalau gue. Satu mungkin karena dari pas awal sekolah emang gue pengennya jadi kerja lah, jadi profesional gitu. Cuman karena waktu itu gue masuk jurusan di sekolah gue nggak sesuai jurusan dan di sana ya gue belajar kayak yaudah deh gue coba dagang aja, karena pertama kali gue inspirasi untuk gue bisa dagang itu dari ini sih, dari film sih, The Billionaire gitu. The Billionaire yang film Thailand tuh yang tentang Tokenoi gitu ya. Di sana lah gue kayak pengen nyoba bisnis deh gitu. Makanya gue pas awal kelas 10 gue langsung nyoba bisnis gitu. Makanya pas udah keluar ya udah deh kayaknya lebih enak bisnis. Sempat dulu juga mau kerja, cuman udah ngelamar ya ketolak lah gitu. Jadi yaudah deh kayaknya gue fokus aja di bisnis. Kalau sebut orang tua bener-bener purely di bisnis enggak sih, cuman kayak nyokap dulu, si mama emang dari dulu juga emang dia pernah beberapa bisnis gitu, cuman nggak ada yang ya kita sebut nggak ada yang berkembang gitu. Ya udah sampai akhirnya si mama ya udah fokus di karir aja sebagai guru gitu, sampai sekarang sudah pensiun gitu. Lebih ke sana sih. Kalau untuk bisnis sendiri mungkin nggak ada sih kayak background untuk harus bisnis, enggak, cuman ada keturunan dari kakek ada sih, cuman ya nggak diturunin juga sih, tetap gitu. Rata-rata di keluarga profesional semua gitu. Awalnya mereka nggak tahu gitu, sampai akhirnya cerita ya sempat skeptis juga, kata mereka ekspor itu adalah bisnis yang gede lah gitu. Dan setelah aku buktiin bisa ekspor gitu pas tahun 2022 bulan Maret, alhamdulillah sih mereka nge-support juga gitu. Nyokapku tipikal yang kalau emang potensinya lo lagi bagus ya lo disupport gitu, tapi kalau lagi down ya kadang dia support kadang enggak juga. Ya tipikal orang tua sewajarnya ya. Mereka pun kalau misalnya aku dapat musibah atau apapun ya mereka pasti marahin aku, cuman mereka ngerti bahwa mereka itu sayang gitu. Oke, aku sebelum terjun ke ekspor, aku awalnya tuh pas zaman sekolah belajar dagang kecil-kecilan gitu, kayak jualan makaroni, jualan gehu gitu kan, jualan kayak bola susu. Terus lanjut dari sana, aku pindah nih, mulai aku nyoba jualan dropship. Man, nggak bertahan lama dan kita waktu itu nyoba untuk kembangin bisnis kita tapi lebih banyak ke boncos. Yaudah, akhirnya waktu itu kita bingung gitu, apalagi waktu itu pas pandemi. Ya kita mikir gimana ya biar kita bisa terus grow gitu, terus bertumbuh. Akhirnya ya udah dari sana ketemulah videonya Ko Julio dan ya udah langsung dari sana kita mulai belajar tuh yang namanya ekspor gitu. Pertama kali nih aku pas terjun ke dunia ekspor tuh aku mikir cari yang terdekat. Kebetulan waktu itu kan aku tinggal di Bandung, dan pas aku tinggal di Bandung aku mikir kayak yaudah yang paling terdekat itu ada ke area ke atas, ke Lembang. Dan di sana kan terkenalnya kayak sayuran. Yaudah di sana aku coba untuk fokus di sayuran dulu. Cuman beberapa waktu akhirnya nggak dapat closingan apapun lah itu. Ya udah akhirnya aku coba terjun ke bidang lain gitu. Pernah nyoba ke lidi, terus pernah nyoba juga ke komoditi lain gitu kan. Terus juga pernah akhirnya memutuskan untuk ya udah terakhir untuk memutuskan untuk terjun ke kayu gitu. Sebelum keluar itu aku pertama kali berhasil ekspor itu ubi, teman-teman.
Nah, UBI ini sendiri kenapa aku bisa terjun ke UBI? Karena pas bulan Maret 2021 aku dapat proyek untuk ekspor UBI ke Singapura. Cuman waktu itu supplierku nggak bisa memenuhi barang dan akhirnya ya udah deh, kita nggak lanjut di UBI gitu teman-teman. Oke, setelah dari UBI dan gue sekarang nggak bermain di UBI dan gue sekarang fokus di kayu ya, gue sekarang mungkin untuk project sekarang itu ya gue lakuin tadi. Alhamdulillah sekarang udah bisa kirim lokal untuk domestik antar pulau gitu. Terus untuk mungkin kedepannya gue ingin main lagi di produk kayu lainnya mungkin ya, di kayak kayu potong, kayu lainnya gue pengen sih gitu. Dan tujuan gue tetap sih gue pengen ekspor juga, dan gue pun pengen banget bisa ekspor plywood ini gitu, triplek ini gitu. Kalau kita sebut untuk ekspor triplek ini cuma satu yang sulit, itu cari pabrik yang cocok sama kita, atau kita sebut cari supplier yang cocok sama kita. Karena gimana ya, nggak gampang lo masuk ke industri perkayuan ini, karena lo harus ada seseorang yang bisa bawa lo ke sana. Dan kebetulan pas aku ada kecelakaan di project Lidi dulu, aku alhamdulillah gitu dapat relasi untuk bisa main di dunia kayu ini gitu, di dunia plywood ini. Aku lagi proses tapping, baru ya beberapa lagi lah, proses bentar lagi selesai gitu. Dan posisinya harus gini lah teman-teman, posisinya harus gini karena biar di kontainer nanti kenapa harus ada yang miring, ada yang itu, nah, biar bisa masuk semuanya. Soalnya kalau kita langsung datar gitu nggak akan masuk gitu teman-teman. Makanya ada yang nyamping, ada yang gitu, ada yang tidur dan nyamping gitu teman-teman. Nggak ada sih, kita pakai kontainer biasa aja, general kontainer gitu, 20 feet sama 40 feet. Cuman biasanya kalau ekspor, biasanya 40 feet HC sih teman-teman. Kalau kebetulan ini cuma 20 feet gitu, jadi kapasitasnya nggak terlalu banyak. Untuk ukuran itu tergantung pemesanan. Biasanya ada permintaan itu paling tipis itu dari 2,5 sampai paling tebal itu yang rata-rata di Indonesia itu 18. Tapi kalau sampai keluar ada yang sampai ukurannya 30 mili gitu. Kalau untuk panjang sama lebar ya standar aja sih. Ukurannya ukuran 4x8 feet gitu, 4x8 kaki gitu. Segituan aja sih sebenarnya. Dan kebetulan ini lagi muatnya ukuran 2,7 gitu. Tapi yang udah dilapis melamin. Ada sih beberapa yang minta, cuman kita jarang sih. Kita biasanya polosan gitu teman-teman. Pertama mungkin untuk pelajari itu adalah jenis-jenis kayu teman-teman. Jenis-jenis kayu di Indonesia ada dua yang kita biasa pakai, kayu keras sama kayu lunak. Dan biasanya kayu lunak itu kita pakainya Albasia atau bahasa luarnya Valcata. Kalau kayu keras itu kita pakainya biasanya jenis kayu meranti, kalau nggak meranti ya Kruing teman-teman. Nah udah pelajari jenis kayu, baru kalian pelajari jenis-jenis grade dalam plywood ini. Ada dari yang paling rendah itu mungkin untuk grade PG, pegging grade, sampai paling tinggi itu mungkin ada grade yang namanya OPL atau BBB kalau kita panggilnya gitu. Jadi grade paling rendah sampai paling tinggi seperti itu. Apa yang ngebedain adalah segi kehalusan mukanya teman-teman. Ada yang nggak mau si lapisan mukanya itu nggak boleh ada mata kayu busuk lah atau apa. Nah di sana lah grade itu bermain gitu teman-teman. Bayar itu beda-beda teman-teman. Bayar itu beda-beda. Kita sebagai contoh kita kayak market ke USA, mungkin mereka lebih suka plywoodnya itu tipikal MLH yang ada gabungan kayu kerasnya gitu dan dicampur kayu lunak. Ada juga kayak ke Timur Tengah, kayak terakhir kita mau kirim sampai project waktu itu 70 kontainer cuman nggak jadi. Itu permintaannya kayu lunak semua gitu. Ya beda-beda. Setiap negara, setiap buyer punya kebutuhannya. Mereka buat furniture kah? Mereka kebutuhannya buat konstruksi kah? Apa mereka kebutuhan buat apa-apalah? Nah tergantung gitu. Nggak ada ibaratnya kayak apa sih yang lebih condong, nggak ada sih, tergantung kebutuhan buyer sebenarnya. Kalau plywood itu paling banyak itu kita dari USA, ya jelas Amerika itu plywood paling gede, Timur Tengah, apalagi India itu kayak
Suatu hal yang mereka tuh kayak plywood tuh suatu hal yang istimewa lah, karena market di sana begitu besar untuk plywood. Terus kayak kita juga kayak Korea, Jepang, apalagi Jepang itu ibaratnya satu hal anugerah lah gitu, karena sulit banget tapi pasti kontraknya panjang-panjang sampai 5 tahun gitu. Ukuran plywood yang standar di Indonesia itu ukurannya 4x8 feet, atau kalau kita ubah ke milimeter jadi 1220 mm dikali 2440 mm gitu teman-teman. Itu ukuran standar di Indonesia kok. Yang rata-rata dijual ukurannya segitu teman-teman. Untuk ekspor sendiri untuk kayu ini setauku ya kayak surat izin kayu, SPLK, terus TV legal, terus tuh mungkin ada beberapa negara yang mewajibkan mereka punya sertifikat kayak CIRB, sertifikat FSC gitu, tergantung negaranya gitu. Kebetulan kalau kayak ke Timur Tengah, ke negara-negara Middle East kita nggak terlalu ribet lah, kita cuma perlu kayak SPLK sama TV legal aja untuk bisa ngeluarin kayu dari Indonesia keluar gitu. Kalau treatment khusus di kayu mungkin cuma satu sih, cara packing dan cara muatnya. Karena kalau kita ibaratnya asal-asalan pas packing, kita nggak pernah tahu pas di dalam itu si kayunya kegoncang-goncang, pas nyampe customer barangnya hancur atau gimana. Lebih ke arah sana. Dan terus di kayu juga kan cara mainnya kita bukan tonase, tapi kita kombinasi. Kita makanya kalau nanya soal industri perkayuan rata-rata mainnya pasti kubik gitu. Nggak akan jauh dari kubik. Nggak mungkin mainnya tonase, jarang banget lah. Dan mungkin nggak akan pernah deh kayaknya. Kalau cara cari supplier mungkin ada beberapa cara. Mungkin salah satunya yang aku lakukan adalah satu, aku biasa cari perusahaan di Google dan aku cari kontak personnya dan aku email gitu. Kalau mereka udah ngadain ke marketing, berarti ya udah itu kita udah bisa dapat supplier dari sana. Karena kalau kita udah diadain ke marketing, kita udah bisa tahu tuh produk apa yang mereka punya gitu. Oke, yang pertama satu, kita biasain kalau ngambil produk itu utamakan untuk biar nggak ketipu adalah satu dari pabriknya langsung. Atau mungkin emang nggak ada ya dari relasi nggak apa-apa. Cuman kalau bisa cek dulu aja track record si bapak ini gimana gitu. Karena ada beberapa marketing pabrik juga, bukan marketing, makelar pabrik juga yang nggak bertanggung jawab ada gitu. Nah biasa juga ngobrol aja sama si bapaknya. Kalau si bapaknya emang pengalamannya banyak, biasanya si bapaknya sharing juga kok untuk si makelarnya sendiri. Nah cuman kalau aku pribadi, aku mungkin juga di sini nggak semuanya langsung ke pabrik, aku ada beberapa yang langsung kenal itu dari makelar gitu, baru kenal sama owner pabriknya. Terus ada juga yang aku kontak beberapa email ke beberapa perusahaan, aku baru ke kontak marketingnya gitu-gitu. Jadi ya aku di sini pun sama-sama cari sebenarnya teman-teman gitu untuk masalah kapasitas. Dan untuk di industri kayu sendiri kayak di plywood sendiri nggak gampang soalnya cari supplier, karena ada beberapa pabrik yang emang mereka kayak oh yaudah orderan kita udah penuh, udah full, kita belum bisa menerima marketing baru gitu, atau kita belum bisa menerima makelar baru gitu. Terus untuk yang kedua itu ya kalau kalian ada ke waktu atau mungkin dekat dengan rumah kalian, visit itu wajib teman-teman, karena kadang dipoto terus sama aslinya itu beda kan. Nah diusahain kalau bisa pas kalian visit lihat produknya emang sama gitu. Ibaratnya pas kalian udah offering ke buyer kalian, terus pas itu buyer kalian suka barangnya dan buyer kalian suka, ya mungkin ada dua opsi. Yang pertama buyer kalian visit, atau yang kedua buyer minta sampel gitu. Kalau kendala selama aku cari supplier mungkin satu sih, nggak mudah untuk akses bisa dapat gimana ya langsung dapat produknya gitu. Kadang kita pun harus nunggu berapa lama baru dibalas sama mereka. Kadang kita harus coba cari lagi alternatif lain, misalnya dikontak di Google itu nggak bisa dikontak, coba kalian cari di LinkedIn atau kalian cari di Facebook. Ya itu yang aku lakuin selama ini sih. Jadi aku nggak nyoba untuk cari supplier itu kayak cuman ya udah deh dari Google, dan kalau nggak dapet ya udah enggak, tapi aku coba tetap cari gitu. Terus kalian juga bisa gabung ke grup-grup juga. Di sana pun kalian bisa ketemu beberapa makelar gitu, dan kalian bisa saling sharing gitu, saling kalau perlu barang kalian bisa saling tukeran juga kok di sana. Oke, untuk cara trust gitu, cara trust ibarat dan cara cepat dapetin buyer, yang aku sederhana aku lakukan adalah satu, aku nggak punya PT, aku nggak punya CV teman-teman, tapi aku cuman nge-brand diriku sendiri gitu, nge-brand perusahaanku sendiri di NPI, Nugra Plywood Indonesia. Nah NPI ini aku langsung bikin kayak company profile-nya yang menarik. Terus kedua tuh aku bikin katalognya juga gitu. Terus ketiga aku kayak sering itu kayak terhubung sama orang-orang di LinkedIn yang sebidang sama aku di industri kayu. Nah biasanya kalau aku cari buyer sendiri, rata-rata setelah aku terhubung, aku biasanya langsung offering mereka kayak perkenalan gitu, bahwa aku perkenalan nama aku Nugra, aku
aku seorang trader dan aku memiliki plywood gitu dari Indonesia. Ya kita jujur aja sih, kalau kita emang trader, kita trader aja. Mereka nggak ada masalah kok untuk masalah itu. Cara kita meyakinkan buyer, ya jawaban cuma satu, kasih foto sama video yang terbaik. Tapi balik lagi, apakah buyer langsung percaya? Oh enggak. Kadang ada beberapa buyer yang mereka harus visit yang aku bilang tadi. Terus yang kedua, ada beberapa buyer yang minta sampel buat sebagai acuannya, gitu teman-teman. Jadi kalau cara membuat buyer percaya produk kita berkualitas, ya balik lagi secara lo negosiasi gimana gitu. Kalau kita sendiri di NPI sendiri, biasa kalau negosiasi sama buyer ya kita offering aja dulu yang mereka butuhin apa, mereka perlunya apa, ya udah kita jalani aja dulu. Karena kita yakin transaksi itu nggak pernah cepat teman-teman. Mungkin kita bulan ini nih udah dapat offering gitu, udah dapat permintaan nih gitu. Terus kita udah offer, tiba-tiba belum ada permintaan, ya wajar. Mungkin dia belum butuh, tapi suatu saat kalau dia udah butuh ya pastilah dia pasti bakal kontak kita gitu. Kalau prosesnya aku udah bilang tadi, mungkin aku dari tahun 2021 bulan Februari pertama kali aku gabung Bisa Ekspor. Aku baru closing itu baru dapat project itu bulan Maret tahun 2022. Berarti udah setahun lebih tuh untuk prosesnya tuh. Cuman ya selama aku berproses itu kan ternyata banyak pembelajaran yang aku dapat gitu. Ternyata ekspor ini bukan hanyalah soal ekspor loh teman-teman. Kita di sini kayak ekspor ini kita tahu industri yang ada di luar gitu. Dan di sana ya kita bisa cari market yang lain. Nggak harus lo melulu tentang ekspor juga. Lokal pun kalau kalian bisa, Pak, ya kenapa tidak? Kan tujuannya tetap satu, berbisnis kan. Ekspor itu nilai bonus bagi kita dan mungkin salah satu ibaratnya kebanggaan lah buat kita. Kalau ibaratnya di dunia ekspor ini apakah aku nyebut kita dapat pahitnya? Ya kita sebut, ya kalau sebut mungkin aku dapatnya pahit manis gitu. Pahit manisnya di akhir gitu. Udah itu pahit lagi gitu. Mungkin selama aku tahun 2021 aku lebih bersyukur karena waktu itu aku nggak dapat secara hutang gitu, secara nggak dapat uang gitu. Cuman pas pernah kali aku ekspor pun tahun 2022 kan itu aku jadi musibah tuh. Pertama kali aku kirim ubi, ternyata ubinya nggak sesuai spek. Tapi alhamdulillahnya pihak buyernya tidak ngeklaim ke kitanya gitu. Cuma dia kecewa aja dan nge-repeat order. Terus yang kedua itu pas aku kirim kayu ke Afrika, si kayunya itu ternyata banyak delay-delaynya yang sampai akhirnya kita udah minjem uang ke teman-teman kita untuk nalangin kontainer kita yang kedua, tapi akhirnya dia gagal, nggak jadi order kontainer kedua, dan akhirnya ya udah kita mikir tuh gimana cara ngelunasin hutang kita gitu, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa lunas gitu. Sampai sekarang mungkin aku nyoba di lokal dan alhamdulillah sampai berhasil gitu, bisa sampai sekarang udah 8 kali transaksi dengan nilai ya ratusan juta gitu, dan alhamdulillah pabrik pun udah percaya gitu. Prosesnya panjang lah teman-teman gitu, dan sebut pahitnya banyak banget sih pahitnya gitu, nggak semua manis yang aku dapat. Oke, kenapa gue masih mau bertahan di ekspor? Satu, karena gue yakin di ekspor ini gue bisa gitu. Karena satu hal yang lo pikir lo bisa gitu dan lo percaya lo itu bisa di sana dan lo bisa sukses di bidang tersebut, ya udah lo kerjain dan lo percaya, ya udah lo pasti bisa kok gitu. Ya inti pokoknya satu sih. Mungkin karena gue mikir kayak ekspor ini adalah pertama kali gue bisa belajar bisnis itu seperti ini loh gitu. Bisnis itu nggak semuanya manis loh. Bisnis itu nggak semua tentang profit loh. Di ekspor ini gue banyak belajar lah. Dari yang namanya gue bisa kenal beberapa supplier, ternyata pengalaman mereka banyak. Terus gue juga bisa kenal beberapa orang dan beberapa teman-teman komunitas yang sering berbagi. Dan dari sana pun juga dari teman-teman komunitas kita bisa saling bantu gitu teman-teman gitu. Sampai ibaratnya aku bisa sampai ke titik sekarang mungkin karena ada beberapa juga yang kayak aku bisa kenal sama orang-orang hebat gitu. Terus aku pun bisa ibaratnya alhamdulillah bisa waktu itu bisa ikut ke Palembang gitu. Itu sebuah kayak ya udah berarti di ekspor ini memang jalanku gitu. Makanya aku masih bertahan. Meskipun kalau dalam nilai transaksi atau dalam ekspor aku bukanlah orang yang gede lah di sini. Mungkin aku lebih sekarang condong ke lokal karena market luar emang aku nggak terlalu bagus untuk industri plywood sendiri sekarang. Ya itu alasannya kenapa aku bertahan di ekspor, karena aku percaya bahwa ekspor ini mungkin adalah jalanku menuju kesuksesan. Oke teman-teman, sebenarnya di plywood ini kalau kita sebut secara nominal kita nggak gede teman-teman, karena kita bukanlah bukanlah pemilik barang dan bukanlah seseorang yang emang gimana gitu. Ya kita cuma maklar aja di sini. Cuman mungkin kita cuman kecil lah. Kita anggap deh satu kontainer 40 feet mungkin aku cuma dapat 2 sampai 3 juta atau 4 juta lah gitu. Cuman
Mungkin agak bedanya di industriku pribadi adalah quantity, karena rata-rata permintaan itu setiap kali permintaan awal itu pasti 2-3 kontainer gitu. Dan itu satu hal yang kalau ibaratnya barangnya cocok, ya mereka pasti nggak akan ragu untuk order 10 kontainer sampai 70, mungkin sampai 100 gitu. Makanya kalau mungkin di industri aku sendiri di dunia kayu, kayak pemesanan sampai 70 sampai 100 kontainer itu bukan satu hal yang mustahil gitu. Itu satu hal yang lumrah dan mungkin udah sering terjadi. Sedangkan dan kayu juga adalah salah satu, ibaratnya pas aku lihat datanya mungkin adalah nomor 3 terbesar gitu untuk ekspor keluar gitu Indonesia ini gitu. Oke, tanggapan gue tentang bisa ekspor. Makasih banget buat bisa ekspor, karena mungkin bisa ekspor juga yang bisa ibaratnya ngubah hidup gue lah gitu. Dari pertama kali gue nggak tahu apa-apa soal bisnis sampai sekarang gue alhamdulillah bisa dipercaya waktu itu bisa datang ke Palembang jadi speaker. Terus gue bisa kumpul sama teman-teman di sana yang hebat-hebat gitu. Terus sampai ya sekarang gue bisa diundang juga untuk cerita ekspor ini gitu. Sebuah kebanggaan lah bagi gue gitu. Ya gue cuma satu pesannya mungkin sih. Gue pengen ya dari bisa ekspor ini, dari curhatan gue dari industri kayu bisa didengar gitu. Soalnya kalau di industri gue pribadi emang lagi agak down aja. Oke, harapan kedepannya gue di industri kayu gue ini adalah satu, mungkin gue pengen ngerambak lokal ini semakin gede, dan gue pengen banget kayak setiap minggu mungkin atau setiap hari gue ada transaksi yang bisa gue lakuin gitu. Karena lokal sendiri gue alhamdulillah bisa dapat uang makan dari sana gitu, bisa hidup dari sana. Apalagi nanti mungkin ekspor gitu. Gue pengen banget gitu. Dan buat teman-teman gitu yang pengen main juga industri kayu, boleh dong lah kontak gue juga gitu. Jangan lupa follow juga akun bisnis gue pemasok plywood, Nugra Plywood Indonesia. Namanya pemasok plywood, sama akun IG gue juga Nugra.Surya gitu. Kita saling sharing aja lah untuk industri kayu gimananya gitu. Mungkin kalau salah satu dari kalian perlu barang mungkin di daerah luar pulau, kebetulan gue di Pulau Jawa kan. Kalau kalian perlu barang kayak di Kalimantan atau mungkin di Sulawesi gitu, atau mungkin di Sumatera, ya kita bisa kerjasama lah sana gitu. Terima kasih.